Dan pagi hari ini cuaca kita sangat cerah. Mudah-mudahan hati dan pikiran kita juga secerah cuaca pada pagi hari ini. Amin, iya. amin. Apalagi ini tanggal muda ya rekan Iwan. Segar. Iya, iya. Jadi bukan hanya segar, bukan hanya cerah tapi segar kata pertanyaan. Aduh, bisa aja. Iya, oke, betul sekali. Baik, kita awali bincang-bincang kita di pagi hari ini dengan mendengarkan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan jumpa bakti gembira. Ada jumpa, ada bakti dan ada gembiranya, ya, atau Jumbara PMR ketiga di Kabupaten Tanah Laut. Berikut kami persilahkan Pak Sahrian Nurdin. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tentunya kita pada pagi hari ini dari PMI Tanah Laut dapat menyampaikan beberapa program kegiatan. Mohon izin mungkin yang sedikit ke belakang dan nanti ke depan terkait dengan Jumbara PMI ketiga di Kabupaten Tanah Laut. Jadi kegiatan ke belakang mungkin beberapa minggu yang lalu kita PMI Kabupaten Tanah Laut ini mendapat satu hal yang kami kira sangat menggembirakan. Kita PMI Tanah Laut oleh PMI Provinsi Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah untuk memperingati Hari PMI Nasional seprovinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut. Oh begitu. Yaitu kegiatannya pada tanggal 17 September yang lalu. Jadi kita bisa melihat bahwa klasifikasi PMI Kabupaten Tanah Laut ketika mengemban sebuah amanah, satu kepercayaan dari PMI Provinsi, kita tidak menyia-nyiakan dan langsung menyambut hal tersebut. Nah, masih dalam kegiatan peringatan hari ulang tahun PMI ke-80. Jadi PMI itu lahirnya 1 bulan persis setelah kemerdekaan, setelah 17 Agustus. Ya betul. Nah, jadi 1 bulan. September lahir ya. Ya, 17 September. Oke. Kita melakukan beberapa kegiatan dalam rangkaian hari ulang tahun tersebut, yaitu jalan santai yang alhamdulillah sangat banyak pesertanya dari masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua, kegiatan kita sunatan massal. Dan ini juga pesertanya ya kita saja sebenarnya yang membatasi begitu. Kita hanya membatasi 40 orang peserta yang sunatan massal, padahal yang mendaftar lebih dari itu. Oke, karena terbatas keanggaran ya Pak ya, Iya, jadi kita batasi. Artinya kita lihat respon dari masyarakat sangat luar biasa lah, antusias. Artinya kegiatan ini kita melaksanakannya sangat direspon oleh masyarakat. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian masih dalam rangkaian hari jadi PMI itu kita juga melakukan kegiatan gala dinner. Malam gala dinner ini adalah pemberian penghargaan atas capaian-capaian dari orang perorangan maupun dari lembaga-lembaga institusi yang mensupport kegiatan kemanusiaan di Kabupaten Tanah Laut melalui Palang Merah Indonesia. Nah, jadi kegiatan ini kita rangkum dalam bulan September tadi dan kita berlanjut ke depan, insya Allah tanggal 3, 4, dan 5 kegiatan Jumbara. Ada jumpa, ada bakti, dan ada gembira gitu. Betul sekali, Jumbara. Ini kalau secara umum kita tahu juga di Pramuka ada istilah jambore. Nah, ini kita Jumbara. Kalau versi PMI. Kegiatan ini tentunya melibatkan para Palang Merah Remaja, PMR, baik dari dari SD tingkat SLTP dan SLTA atau tingkat madya. Nah, dan kegiatan ini dimaksudkan adalah untuk memperkuat solidaritas dan tali silaturahmi antar anggota PMR, utamanya se-Kabupaten Tanah Laut. Dan alhamdulillah nanti mungkin secara teknis rekan kita dari Kepala Markas PMI Tanah Laut akan menyampaikan. Tetapi secara umum ingin saya mengatakan bahwa peserta Jumbara tahun ini cukup banyak peminatnya. Ada 22 sekolah ya. Ada 22 sekolah dan kita perkirakan peserta termasuk di dalamnya tentunya pembina, pendamping, peninjau,
mungkin sekitar 500 orang nanti di satu tempat yang akan berkumpul pada satu tempat pada saat Jumbara. Artinya ini adalah bagian kita untuk mempromosikan tentang hal-hal untuk meningkatkan keterampilan para PMR, meningkatkan pengetahuan dan jiwa kerelawanan anggota PMR itu. Dan peningkatan jumlah peserta tadi saya sebutkan lebih kurang 500 itu. Ini adalah bagian juga kita membangun image terkait dengan opini publik bahwa PMI di Kabupaten Tanah Laut itu bukan sekedar papan nama, tetapi dia sekedar mengambil darah aja gitu. Iya. Artinya PMI itu tidak hanya terkait dengan persoalan donor darah, tetapi dia secara umum menyangkut dengan persoalan kebencanaan atau hal-hal kegentingan lainnya yang bersifat mensupport pemerintah daerah, mensupport dinas-dinas teknis yang ada. Dan itulah maksud tujuan kita mempertemukan para PMR muda ini dalam satu tempat agar mereka bisa berkomunikasi, saling membangun pengetahuan bersama, pengembangan, sekaligus tentunya melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan PMI sebelumnya dan rencana kegiatan PMR itu ke depan. Nah, ini secara umum gambaran terkait dengan Jumbara PMI Tanah Laut yang ketiga di tahun 2025 ini. Oke. Pak, yang berkaitan dengan pemberian penghargaan tadi, Pak, ini adalah dalam rangka memberikan motivasi kepada seluruh kita. Boleh disebutkan nih Pak, penghargaan apa saja, dan mungkin kalau tidak keberatan juga siapa yang menerima penghargaan itu begitu? Ya, mungkin ini nanti lebih jelasnya dengan Mas Ahid lah. Ya, karena terkait dengan penghargaan ini tentunya ada kriteria-kriteria tertentu yang kami kira sangat menyangkut dengan persoalan teknis begitu. Silakan, mungkin mohon izin Bu Nelly Aryani, Pak Iwan untuk penjelasan rekan kita. Silakan. Baik. Yang pertama mungkin klasifikasi kemarin yang mendapatkan penghargaan. Yang pertama pendonor darah yang sudah 10 kali. 10 kali donor dan 25 karena itu adalah wewenang kabupaten 10 dan 25. Nah, nanti naik lagi kalau 50 dan 75 itu di provinsi penghargaannya. Kalau 100 baru pusat atau presiden yang memberikannya gitu. Iya. Ada pembagian kewenangan yang lain. Dia tidak bisa naik ke provinsi tanpa ada piagam penghargaan yang dari 25 kabupaten. Iya. Tidak bisa langsung langsung harus serta merta begitu ya. Kalau mantas lah. Iya. Haram mantas. Itu yang terkait menonor. Terus yang kedua ada penghargaan pelaksana donor. Artinya yang rutin melaksanakan kegiatan donor darah. Kalau 3 bulan donor di desa, misalkan desa ya, donor di desa itu 3 bulan donor di desa itu. Pelaksana ini berarti untuk petugasnya ya? Iya, desa, misalkan desa, Karang Taruna atau perusahaan. Gitu. Petugasnya tetap kami. Iya. Oke. Itu secara rutin maka akan diberikan penghargaan gitu. Terus yang terakhir kategorinya adalah yang sudah membantu layanan maupun program-program kepala merahan di kabupaten, baik itu persorangan ataupun dunia usaha gitu. Gitu kemarin. Membantu layanan. Yang bantu. Misalkan kita kemarin ada kegiatan apa, support dia. Disupport entah uang, barang, itu sponsorship. Nah, boleh lah dikatakan sponsorship. Iya. Kalau kami bilang kan yang mendukung kegiatan kepala merahan gitu. Itu tiga kategori itu yang kemarin diberikan penghargaan gitu. Ini kayaknya kalau saya ingat-ingat nih Mas Ahid, pemberian penghargaan ini kayaknya baru tahun ini ya dilaksanakan atau memang sudah ada dari kemarin? Dari kemarin sudah ada. Dari tahun sebenarnya nih program baru kami di bidang sebelumnya cuman kita penyerahannya itu kadang di depan markas, tidak yang di mewah. Sekarang kan berbalut dengan gala dinner. Iya, betul. Makanya namanya lah yang agak gimana? Agak keren gitu ya. Iya. Jadi harapannya ya tadi menumbuhkan yang motivasi begitu ya bagi semua pihak untuk mensupport PMI gitu. Iya, seperti karena itu.
kata Pak Ketua, PMI ini tidak akan berjalan tanpa ada support itu. Betul sekali. Termasuk kayak pendonor darah, di mana kita bikin darah nggak bisa kalau harus ada yang mensupport dan mendonorkan gitu. Seperti itu. Oke. Nah, lalu mengenai penghargaan ini, kalau di tahun ini apakah ada kenaikan partisipan begitu, baik dari pendonor, kemudian dari pelaksana di lapangan, atau juga bagi mereka yang membantu layanan? Ada, Bu. Kenaikan itu ada karena kebutuhan darah kita di Tanah Lot juga terus bertambah gitu seiring rumah sakit sekarang kan ada pelayanan hemodialisa, cuci darah, itu otomatis akan menaikkan darah. Maka dengan adanya event-event penghargaan mungkin juga akan membuat banyak pelaksana donor, yang donor juga banyak. Iya, dan ini juga menjadi sebuah gambaran begitu ya, tingkat kesadaran masyarakat terus meningkat juga terhadap keterlibatan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PMI, ya khususnya pada donor darah. Baik, yang berikutnya tadi yang ingin juga saya pertanyakan tentang pelaksanaan Jumbara, iya, di mana dan bagaimana pembalutan dari acara ini? Isinya apa gitu ya? Jadi Jumbara ini sebenarnya sebelum kita bercerita yang ini, sebenarnya di tingkat provinsi kita kemarin Pak, kita peringkat 1 Kalimantan Selatan. Jadi harapannya dengan adanya ini, ketika nanti ada kegiatan Jumbara provinsi, kita kata orang kan mempertahankan lebih sulit ya. Jadi kita harus bersiap terus nih dengan Jumbara kabupaten. Jadi di kegiatan Jumba itu nanti ada 6 kegiatan. Yang pertama Youth Station. Youth Station ini bagaimana membahas 7 materi PMR. Di sana akan diajarkan sharing nanti di sekolah segini materi ini gimana sih pembelajarannya, di sekolah gini bagaimana, jadi akhirnya sama-sama gitu, saling menutupi gitu. Terus kegiatan kedua adalah kewirausahaan sosial, yang ini termasuk produk baru, harapannya bisa karena kegiatan sosial ini tanpa ada uang juga nggak bisa jalan. Betul sekali, iya. Maka kita mencoba kalau uang misalnya minta-minta aja juga agak susah juga gitu ya. Kita coba ada konsep kewirausahaan sosial yang mungkin nanti akan dilaksanakan di sekolah. Jadi ada presentasi buat nih ada modal, ada ujungan berapa, ujungannya dibagi, ada presentasi buat mereka berbakti kepada masyarakat lah gitu, anak-anak itu. Jadi harapannya gitu nih, narasumbernya nanti kita coba minta ke Dinas Koperasi dan Perdagangan. Terus ada sentra kapasitas. Sentra kapasitas ini ada beberapa materi nanti dari PMI pusat, dari PMI provinsi, terus dari tentang perubahan iklim nanti kami minta dari DPRKPLH lingkungan hidup gitu. Terus ada kegiatan Cingtalk. Jadi Cingtalk ini pikiran-pikiran anak-anak ini kita coba tampung mengenai kegiatan Kepala Merahan. Dari sekolah ini gimana sih maunya, sekolah ini gimana maunya, coba mereka berbagi yang akhirnya menjadi program. Termasuk kegiatan Jumbara ini juga menjadi asesmen kami, apa sih kurangnya pengembangan dan PMR di sekolah. Misalkan di sekolah ada 10 pertanyaan, apakah ada pembina di sekolah? Ada misalkan. Apakah ada pelatih? Ada. Apakah sarana prasarana memenuhi, evaluasi apakah ada anggaran di sekolah terkait pembinaan PMR. Nah, ini kemarin yang beberapa tahun lalu masih kurang. Ketika masih kurang, maka menjadi program kami di PMI bagaimana dapat mensupport kekurangan tersebut. Ya, akhirnya kita panggil dari Dinas Pendidikan. Ternyata diceritakan, oh ternyata PMR bisa loh mengambil dana beberapa dana yang ada di sekolah gitu. Nah, itu jadi ya akhirnya sekarang tambah banyak PMR-nya. Kenapa? Karena tadi dari kegiatan kemarin evaluasinya, oh ternyata sekolah ini banyak loh yang nggak disupport. Akhirnya kita coba gandeng dinas dinas pendidikan. Ternyata ada loh ada peluang-peluang yang bisa digunakan oleh PMR begitu. Gitu. Terus ada kegiatan Youth Corner.
Agak banyak nih kegiatannya. Youth Corner ini berbagi program unggulan di sekolah-sekolah. Jadi sekolah misalkan di sekolah A bercerita, ini loh di sekolah kami setiap bulan melakukan ini. Harapannya saling meniru jika itu cocok dengan sekolahnya gitu. Atau paling tidak sebagai bahan begitu ya, referensi lah gitu. Ya, betul. Itu. Terus ada kegiatan aksi mula. Ya, aksi mula ini kegiatan anak-anak PMR mula yang tingkat SD. Jadi ada game tapi ada di situ masuk materi-materi pengetahuan gitu. Karena berbeda nih penanganannya antara SD, Madya, SMP dan SMA atau berbeda. Terus kegiatan bakti, tadi kegiatan jumpa ya, sekarang kegiatan bakti. Yang pertama bakti masyarakat. Nah, bakti masyarakat mereka kemarin sepakat akan mengumpulkan paket PHBS atau paket kebersihan yang akan nanti didistribusikan di masyarakat sekitar dan panti-panti asuhan gitu. Jadi artinya ini berarti paket ini dikumpul oleh peserta sekolah-sekolah tadi gitu. Jadi karena kegiatan ini tidak jauh dengan Tribakti PMR. Yang pertama meningkatkan keterampilan hidup sehat, yang kedua berkarya dan berbakti di masyarakat. Nah, maka berbaktinya adalah tadi berbagi, terus termasuk nanti uang yang kita galang melalui kewirausahaan sosial tadi juga akan didonasikan gitu. Kita cuma menjembatani, tapi mereka biasa memfasilitasi ya. Gitu. Oke, baik. Terus ada bakti lingkungan, ini kita menanam pohon nantinya. Oh gitu. Terus bakti jurnalistik remaja. Nah, ini narasumbernya dari Kominfo kemarin. Jadi kata ketua, apapun yang kita gawi kalau kada dijual jadi hasil aja. Betul, ya. Jadi harapannya apa yang mereka sudah gawi tadi ada yang meliput dan memberitakan. Ya betul. Gitu. Jadi ada jurus remaja. Namun kenapa jadi bakti? Tapi di sana nanti akan disisipi sebuah inspirasi atau flyer untuk meningkatkan keterampilan hidup sehat. Nanti diarahkan membuat itu gitu. Terus yang kegiatan keempat baktinya cerpen inspirasi. Nah ini yang benar-benar baru, kayaknya di Indonesia juga baru Pak. Indonesia baru nih ya. Jadi kemarin kita cerpen inspirasi ini anak-anak PMR kita coba menghimpun, mereka menulis cerita menginspirasi bagaimana sih kegiatan PMR itu. Akhirnya apa yang menjadi motivasi bagi mereka gitu ya. Jadi, termasuk juga mungkin pengalaman-pengalaman menarik dari mereka. Menarik, tergantung dari bakti PMR apa sih yang mereka sudah laksanakan, bagaimana. Akhirnya terbentuklah buku ini, kisah inspirasi dari bakti PMR Palang Merah Remaja Kabupaten Tanah Lot Provinsi Kalimantan Selatan. Ini sudah cetak dan alhamdulillah fase pertama cetak sudah ludes habis. Oh begitu, oke, luar biasa. Baru di Indonesia juga kayaknya belum ada. Dan jadi ini mungkin nasional nanti. Iya. Alhamdulillah bukunya sudah cetak dan nanti juga kita serahkan ke dinas Dispusip untuk jadi arsip kebanggaan anak-anak lah. Betul, ini ada anak-anak ya. Ini tulisan anak-anak bukan tulisan orang tua. Iya. Artinya cerita-cerita dari anak-anak gitu, anak-anak PMR gitu, suka dan duka berada di PMR, pengalaman-pengalaman menarik, hal-hal yang menjadi berkesan gitu ya. Gitu. Ya. Harapannya pertanyaannya cerita saya ada nggak di situ? Kayaknya bukan belum cukup umur nih. Iya. Tapi kelewat umur. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Buku ini cetak. Ini sudah fase kedua, kita coba promosikan lagi. Dan ternyata pembelinya luar biasa gitu dari luar. Iya. Macam-macam ada kemarin teman dari Jambi, dari mana itu. Mau gimana sih ceritanya? Karena bisa menjadi inspirasi betul. Karena untuk alhamdulillah PMR. Ini produk unggulan tahun ini ya. Karena benar-benar baru. Ini juga jadi bakti karena sebuah cerita inspirasi yang mungkin nanti anak-anak motivasi. Oh ternyata jadi PMR itu kayak gini loh. Iya. Itu. Harganya. Oh harganya 67.000 rupiah. Terjangkau sangat. Alhamdulillah. Terus lanjut kegiatan gembira. Nah, ini gembira.
Kegiatan Gembira yang pertama adalah Got Talent. Jadi apa sih talent anak PMR mempunyai, itu ditampilkan menari, bakatnya lah. Gitu. Karena di nasional juga dicari nih kita kalau misalkan kuat di ilmu saja tanpa ada bakat tambahan kadang sedikit agak monoton gitu ya. Jadi kita harus dibarengi, maka betul. Adanya Got Talent. Lanjut Anjang Sana ini baelangan antara sekolah ke sekolah lain gitu. Oh begitu. Silaturahim. Bawa souvenir, terus nanti yang dia elangi atau yang maelangi akan mempromosikan sekolah dia. Karena kamu lulus ke sekolahku aja gini, sekolahku kayak gini. Gitu. Okay. Ajang rame-rame lah. Maelangan kalau kita bahasa kan gembira, Gembira. Kalau biasanya kan kalau di organisasi lain Anjang Sana tuh bisa ke panti asuhan gitu ya, ke panti jompo, ke tempat keluarga purnawirawan atau gimana gitu ya. Jadi berarti ke sekolah-sekolah begitu. Kalau yang ke panti asuhan dan lain-lain tadi masuknya kami ke bakti. Oke. Terus ada pentas remaja ya, seperti biasa ada pentas seni lah. Olahraga persahabatan, dan yang terakhir kegiatan parade Kepala Merahan. Nah, parade Kepala Merahan nanti akan kayak di Vile, mereka memperadakan apa-apa tentang kegiatan Kepala Merahan gitu. Mungkin itu ada 15 kegiatan di dalam luar biasa. 3 hari itu. Iya. Dari jumpa, bakti dan gembiranya. Dalam tempo 3 hari itu. Jadi sehari jumpa, 2 hari bakti, 3 hari gembira. Kalau gembiranya khusus di malam. Jadi malam hari kita tidak ada. Nah, itu tadi yang ingin saya tanyakan. Tidak ada materi. Nginap gitu ya. Malam diisi dengan gembira. Malam diisi dengan gembira. Kalau boleh tahu Jumbara ini berapa tahun sekali diadakan, ya? Kalau secara nasional sebenarnya di kabupaten itu 2 kali. 2 kali. Terus 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ya. Terus di provinsi itu 4 tahun atau 3 tahun sekali. Di nasional itu 5 tahun. Kemarin kita di nasional juga paling banyak mengirimkan anak PMR gitu. Waktu di 2022 di Lampung kemarin ya Pak. Ya, Lampung. Paling banyak sekali mengirimkan, karena yang mulai itu yang SD itu tidak semua kabupaten punya. Alhamdulillah kita punya gitu. Oke, begitu ya. Ya, luar biasa. Tempatnya tadi di mana nih, Mas? Bumi Perkemahan Arisa di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin gitu. View-nya bagus sekali tuh ya. Mampir lah nanti lah. Sering mampir sih kita. Oh, sering. Jangan-jangan pernah manggung. Oke, baik. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya dalam Jumbara. Jumbara, Jumpa Bakti Gembira ketiga PMR Kabupaten Tanah Laut. Nah, pada kegiatan itu tadi disampaikan oleh Mas Ahid, pada malam hari itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menggembirakan begitu. Nah, artinya mereka selama 3 hari itu stay ya di lokasi itu begitu, di lokasi itu. Nah, bagaimana Mas Ahid secara teknis pengamanan kita, koordinasi kita dengan SKPD atau organisasi atau lembaga lain begitu? Ya, semuanya dibantu oleh lintas sektor terkait, seperti pengamanan kita bersurat ke Polsek dan menggunakan, ada juga pengamanan yang di desa itu Linmas desa juga kita libatkan, dan teman-teman relawan juga dilibatkan secara khusus gitu di bagian pengamanan. Terus di SKPD terkait juga kita seperti narasumber. Kalau narasumbernya cocok ke SKPD ini, ke SKPD ini gitu. Semua dilibatkan dan alhamdulillah semua disupport gitu. Oke, bagus. Kemudian ini kan tadi ada pembina, ada pendamping, pelatih dan sebagainya begitu. Apakah ini semuanya akan menginap atau stay di lokasi itu begitu? Ini akan menjadi sebuah arena yang cukup ramai ini, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, kurang lebih 500 orang kan ya yang nanti akan mengikuti kegiatan ini. Itu kan peserta, pendamping dan
pembina. Pelatih, ya. Iya, belum lagi nanti masyarakat atau orang tua, keluarga. Siap-siap UMKM loh Pak. Iya, Gadget, Pak. nah ini berkaitan dengan itu, apa yang kita persiapkan? Pengendaliannya gimana? Betul, iya. Sementara pengendaliannya untuk area camp itu tidak boleh masyarakat umum masuk. Oke. Jadi kalaupun mau masuk nanti yang menjenguk ada di jam-jam tertentu. Jadi di jam pagi jam 6 sampai jam 8 itu pun satu sekolah maksimal 4 orang yang masuk biar ya di dalam tidak ada hektik atau ya tidak semeraut lah gitu. Terus di siang itu bisa bertamu di jam 12 sampai jam 1 dan di sore hari pukul 17 sampai 20.00. Itu jam bertamu untuk masuk ke area perkemahan. Okay. Namun kita membatasi ada area yang umum yaitu depan panggung. Kalau mau jenguk anak-anaknya yang keluar ke area depan panggung boleh ya? Boleh, bisa, nggak masalah. Tapi untuk ke dalam itu ada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh panitia gitu. Jam bertamu juga sudah kita siapkan gitu. Itu sih untuk pengamanan. Kalau MCK insya Allah sudah ada 20 MCK ya? Ya, 20 MCK yang untuk peserta. Yang paling sulit di Tanah Lot cari itu, Bu. Iya. Ketika kita nemu lapangan luas, MCK-nya tidak memenuhi gitu. Nah, itu yang agak sulit saat ini kita cari di Tanah Laut nih. Mungkin nanti jadi bahan pemikiran bagi siapapun mungkin yang berkaitan dengan itu begitu. Ya tidak menutup kemungkinan juga nih PMI punya gitu ya. Karena kan sering melakukan kegiatan ini kan Pak ya, secara rutin begitu, bukan hanya tingkat kabupaten tapi juga di provinsi ya seperti itu. Ini juga mungkin jadi inspirasi juga nih. Betul. Iya. Banyak loh Bu 20 MCK. Betul sekali. Jumbara PMI provinsi pun pernah dilaksanakan di tempat kita, Bu. Oh begitu. Iya. Tahun berapa tuh? 2000 bukan Jumbara kemana? Temu Karya Relawan. Relawan. Oke. Tahun 2022 kemarin kalau nggak salah. Iya. Bukan 2023. 2023, 2 tahun yang lalu berarti ya? Iya, itu Sekalsel kemarin. Oke, luar biasa. Di mana kemarin tempatnya, Mas Syahid? Sama di tempat yang sama. Di situ juga. Oh iya, kayak langganan gitu ya. Itu tadi karena lokasinya memang cukup luas. View-nya bagus. Kemudian saya juga sedikit mempelajari bahwa kalau itu dijadikan bumi perkemahan pun kayaknya cocok dari segi luasan lahan plus ketersediaan sarana prasarana. Itu tadi MCK gitu ya? Cukup ada 20 toilet dan kamar mandi begitu. Ada yang bergabung, ada yang terpisah kan. Kemudian akses menuju villa itu cukup dekat lah dari Kota Pelaihari, lebih kurang 5 km saja dan jalanan beraspal gitu kan. Dan ruang parkir kami kira nggak jadi masalah. Istilahnya untuk parkir bahalang babujur karena dia luas kan. Cukup lah itu. Nah ini kami kira kalau lokasi saya sudah serahkan sepenuhnya kepada rekan-rekan relawan maupun kepala markas. Silahkan cari di tempat lain agar jangan kita monoton di tempat itu saja. Tapi yang jadi persoalan adalah MCK plus ketersediaan air begitu. Nah jadi kalau MCK ada tapi airnya tidak ada juga kan sulit. Nah kebetulan kedua poin itu ada di Villa Arisa begitu, bisa memenuhi begitu. Jadi MCK cukup dan airnya juga tersedia. Seperti itu aja Bu. Luar biasa ternyata. Ya. Ini juga tempat pedoman dan lain-lain itu sebenarnya bukan kita yang buat, tapi teman-teman pembina, pelatih dan anggota PMR kita satukan. Terus mereka yang membuat kerangka acuan pedoman kegiatan ini mereka yang buat dan mereka yang melaksanakan. Rundown-nya ya. Kita hanya memfasilitasi lah bahasanya. Iya. Itu tadi yang ingin saya tanyakan. Ini dengan banyaknya kegiatan gitu ya, dengan banyaknya peserta gitu. Bagaimana PMI sendiri dapat menghandle? Karena kita tahu kan ya personel yang jadi PMI sangat-sangat terbatas gitu. Oke. Nah, lalu juga Mas Syahid, apakah dalam kegiatan Jumbara ini juga, karena kan PMI ini identik dengan donor darah begitu ya. Nah, apakah juga ada
kampanye donor darah massal gitu atau apa begitu yang berkaitan dengan itu? Itu ada di kegiatan Youth Station. Yang saya sampaikan ini 7 materi PMR itu ada di situ, dari sejarah, kepemimpinan, pertolongan pertama, ayo siaga bencana, peduli remaja sehat peduli, sampai materi donor darah ada di situ. Jadi disitulah nanti kampanye donor darahnya gitu. Langsung pengambilan gitu ya baginya, apalagi ada pembina pendamping ini kan berarti kan mereka yang bisa kita jadikan sebagai sasaran gitu ya. Betul. Iya, seperti itu. Yang akhirnya juga nantinya harapannya jadi pelaksana kegiatan donor di sekolah. Seperti halnya SMAN 1 Jorong, mereka rutin per 3 bulan itu hasil kegiatan Jumbara di tahun kemarin kita sosialisasi, akhirnya mereka melakukan dan mendapatkan penghargaan juga kemarin. Gitu, alhamdulillah. Oke. Jadi ada hasil lah apa yang kita gawi gitu. Iya. Bukan hanya sekedar sebuah kegiatan rame-rame gitulah, setelah itu selesai tidak ada kelanjutannya, tidak ada hasil yang dicapai. Iya, ini juga kan nanti ada pasti ada nih apa sih pengembangan PMR di Tanah Laut yang kurang setelah kegiatan Jumbara. Nah, itu akan jadi program kami di 2026 gitu. Jadi gayung bersambut lah, masalah 2025 kita selesaikan di 2026 gitu. Oke, bagus sekali. Lebih bagus lagi ada sertifikat Pak ya? Ada. Semua ada. Iya. Siapa tahu sertifikatnya mungkin berlaku untuk PPDB gitu ya. Ini poin ya. Poin gitu ya. Jadi terobosan kita juga tahun ini semua peserta kegiatan Jumbara baik pendamping, fasilitator, pembina, peninjau, apalagi para peserta itu tadi mendapatkan penghargaan. Piagam penghargaan ini kita maksudkan adalah sebuah memori atau kenang-kenangan bagi mereka, karena mereka kan relatif masih anak-anak muda nih. Betul. Saya ini pengalaman juga ketika ikut PMR, ketika bersekolah itu cuman aku semalam umpat PMR aja, kadada faktanya, buktinya kadada. Tapi kalau kita memberi penghargaan itu secara tertulis, itu akan menjadi bagian dari catatan perjalanan kehidupan mereka. Ini adalah kaitannya dengan regenerasi yang mengampu persoalan kemanusiaan ke depan, kita harapkan demikian. Nah, makanya semua yang berkegiatan di Jumbara ketiga ini akan mendapatkan penghargaan dari Ketua PMI Kabupaten Tanah Laut. Nah, walaupun jumlahnya tadi kan sekitar 400-500, kipa tangan tanda tangan, tapi ulun tetap tanda tangan. Seperti itu, Bu. Luar biasa ketua kita nih. Dan saya juga ingin menambahkan bahwa Jumbara ketiga ini adalah bagian kita, dalam bahasa Inggrisnya itu trust building lah. Artinya ini adalah bagian dari kita membangun kepercayaan masyarakat terhadap PMI di Kabupaten Tanah Laut ini. Makanya kenapa terjadi peningkatan secara signifikan terhadap peserta, ini adalah bagian trust, bagian kepercayaan. Betul. Ini membuktikan ya Pak. Ini membuktikan begitu. Ini hal sesuatu yang terukur dan terdata. Saya berkali-kali juga ditelepon orang tua murid, Pak, di mana Pila Arisa, di Ketapang. Artinya mereka minta kejelasan dan meminta dalam tanda petik, sepertinya adalah garansinya di situ berdiam. Seperti itu, Bu, karena kita sangat mengerti, kita sebagai orang tua bagaimana melepas anak-anak kita yang masih SD. Itu tadi yang juga saya pikirkan. Anak SLTP, SLTA berada pada satu tempat yang sama, berkegiatan yang sama. Nah, itulah yang saya pikir tadi bagian kita membangun kepercayaan itu sesuatu yang sangat penting. Kemudian kita berharap kegiatan Jumbara ketiga ini membangun juga humanities priority. Artinya persoalan kemanusiaan itu adalah hal yang prioritas. Bagaimana kita bisa membangun hal yang prioritas itu kalau kita tidak tata dari generasi awal ini gitu. Karena itu tidak bisa serta-merta. Tidak bisa serta-merta. Makanya kita mencoba melalui kegiatan Jumbara tadi seperti yang disampaikan, sangat banyak kegiatan sebenarnya dalam kerangka kita untuk membangun semangat memberikan prioritas pada persoalan-persoalan kemanusiaan ini pada generasi yang akan datang begitu. Iya, karena ini juga berkaitan dengan karakter ya Pak ya. Ya, karakter, membangun karakter mereka. Membangun karakter mereka. Dan bagaimana mereka peduli dengan kemanusiaan gitu. Iya, dan ujung akhirnya adalah
kita membangun pengertian dari generasi ke depan bahwa life of peace, bahwa hidup itu adalah perdamaian. Hidup itu adalah sesuatu yang penting. Kalau kita sudah mengerti tentang persoalan kemanusiaan, maka kayak apapun kondisinya, kalau kita kadang sependapat kan, lah kita lebih mementingkan persoalan kemanusiaannya. Betul. Bagaimanapun kondisi kita, iya, seperti itu. Anteng aja Pak ya. Jangan dulu kita mampu begitu ya, baru kita dapat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ini hal-hal mungkin teoritis. Ya kadang-kadang di PMI itu kan ini belajar dari pengalaman. Betul. Ini pengkajian sejarah. Sejarah perjalanan kehidupan, kemudian perenungan. Ternyata cuma seperti itu konsepnya. Kenapa kita membangun rasa-rasa kemanusiaan itu melewati Lembaga Palang Merah Indonesia ini. Nah, harapan kita strategi pembinaan, pengembangan, dan evaluasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan jiwa kerelawanan ini akan menciptakan generasi kepalang merahan yang lebih baik dari kondisi kita saat sekarang. Kita pada saat sekarang meletakkan dasar-dasar fondasi yang kuat bagi generasi berikutnya. Tetapi kalau kita tidak meletakkan fondasi itu dengan baik, maka bangunan ke depan itu yakin saya kalau goyang sedikit aja roboh. Gitu. Betul sekali, betul. Roboh. Apalagi saat ini kan kita dihadapkan dengan era globalisasi. Betul. Ya Pak ya. Seperti itu, era digitalisasi, dunia di tangan gitu. Banyak sekali godaan-godaan. Banyak godaan dan tantangan itu seperti ini. Ya, betul sekali. Dan satu hal kami pikir kita perlu juga merubah pola pikir bahwa setiap berkegiatan itu bila ada duitnya jangan digawi. Nah, itu pola pikir yang buruk. Kalau menyangkut persoalan kemanusiaan, ya dalam tanda petik hampir-hampir kita hanya memberikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi pada sisi yang lain secara finansial tidak memberikan apa-apa kepada kita. Tapi secara batin begitu. Secara batin inilah yang saya katakan. Ketika kita bekerja secara tulus, ikhlas di PMI, ada nilai-nilai spiritual di sana, nilai-nilai keagamaan. Ini yang perlu kita tanamkan. Iya, itu yang perlu kita tanamkan. Bukan hanya kita mengukur kepada materi. Iya, bukan kepada materi. Tapi makanya kepuasan batin tersendiri itu sesuatu yang luar biasa, yang mampu tidak bisa dihargai dengan berapa gitu ya Pak. Yang mampu mengandang kita di dalam kondisi seperti itu, yang mampu menyenyakan kita tidur Pak. Iya. Mungkin ini juga pengalaman lah. Kita perlu mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap positif seperti itu. Betul sekali itu. Kalau PMR ini kan PMR ya, remaja. Remaja. Rentang umurnya, usianya ini gimana Pak? Karena kan mungkin taunya orang pelajar, taunya remaja ini pelajar. Jadi bahkan mungkin ada orang yang tidak sekolah ya, tapi ingin terjun juga di PMR seperti ini. Jadi kalau rentang itu tergantung dia posisi sekolah tadi. Kalau di SD dia mula, sama halnya dengan rentang kita sekolah di SD segitu. Juga SMP itu madya di rentang umur SMP gitu. Jadi begitu juga dengan SMA gitu. Jadi rentangan menyesuaikan dengan sekolah gitu. derajat sekolah. Sedikit menambahkan juga terkait dengan sertifikat atau piagam tadi, selain jadi catatan hidup tadi ya Pak, mereka ini juga berguna ketika mereka memilih sekolah nanti itu. Nah itu ada, tadi. Betul kan saya. Yang dimaksudkan oleh rekan Iwan. Jalur prestasi bisa digunakan dengan artinya ada poin tersendiri begitu. Betul. Ya ketika mereka mengikuti kegiatan ini, ketika mereka memiliki sertifikat, semakin banyak mungkin sertifikat yang mereka miliki akan semakin banyak poin yang mereka kumpulkan. Oke, dan mereka akan semakin mudah untuk memasuki pada jenjang pendidikan. Sekolah pun jadi daya tarik Bu ya. Iya, betul. Iya, itu yang tadi disebutkan rekan Iwan, dan ini bagus sekali. Ya, ini juga merupakan salah satu motivasi ya bagi mereka begitu. Ya, seperti itu, karena pada masa-masa yang akan datang nanti kita akan dapat membayangkan memasuki jenjang pendidikan sebuah sekolah itu akan sangat banyak saingannya. Kalau kita tidak mempunyai sesuatu yang agak beda ya. Iya. Seperti itu. Yang rekrut juga enak Bu ya. Iya, udah tahu gitu ya. Udah tahu prestasinya. Oke, baik. Saya masih ingin Mas Ahid, satu kegiatan tadi yang berkaitan dengan bakti, yaitu bakti jurnalis. Ya, bakti jurnalis. Nah,
kalau boleh bercerita begitu, beberapa puluh tahun yang lalu kita Kabupaten Tanah Laut juga pernah menjadi perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti kegiatan PMI di pusat sebagai reporter siaga. Nah, Tanah Laut ini kan rentan juga nih dengan bencana alam gitu ya. Nah, mungkin pada saat ini juga kita perlu menemukan itu lagi begitu. Nah, mungkin di kegiatan Bakti Jurnalis ini tadi juga bisa mungkin disisipkan materi-materi reporter siaga. Bagaimana nanti mereka bisa terlibat ketika pada suatu saat di suatu masa begitu ada kegiatan bencana begitu. Nah, mereka yang akan mengekspos kegiatan ini seperti itu. Iya, betul. Jadi nanti keterkaitannya ke materi Ayo Siaga Bencana tadi. Jadi sebenarnya tidak hanya meliput tentang kegiatan-kegiatan selama Jumbara. Nanti setelah selesai juga mereka masih menjadi satu tim yang akan kita coba naungi gitu. Ya mungkin artinya setelah kegiatan Jumbara selesai, tugas mereka selesai. Oh tidak. Iya, jadi betul. ketika mereka sudah dibekali di Jumbara, diberikan penugasan di Jumbara, ini jadi satu tim. Setelah satu Jumbara juga nanti ini adalah satu kesatuan tim ini selama mereka masih di PMR ya. Nanti kalau sudah lulus mungkin akan berganti lagi orangnya. Betul. Jadi ini pasti nyangkut Bu ke terkait reporter siaga bencana. Jadi nanti ada reporternya, ada materi Ayo Siaga Bencana nanti. Disitulah kolaborasi, mungkin nanti mereka menyampaikan atau bikin flyer bagaimana sih rumah aman, di rumah itu harus ada apa aja sih, bikin poster-poster peringatan misalkan gitu, yang harapan kami outputnya seperti itu nanti. Iya. Karena ini nanti akan menjadi pusat informasi yang akurat begitu. Betul. Ya. Karena kan kita tahu kalau ketika terjadi bencana itu banyak sekali pihak-pihak yang meliput ya. Banyak dan ironisnya kadang-kadang data pemberitaan dan lain itu berbeda-beda gitu. Nah, kita berharap di reporter siaga ini nanti yang nanti bisa menjadi sebuah pegangan ya bagi masyarakat kita, bisa menenangkan begitu dengan kondisi kebencanaan dan lain sebagainya. Tidak hanya meliput tentang penderitaan ya, tapi harus ada sebaliknya juga diberitakan gitu. Iya begitu. Seperti itu maksud kita ya. Mudah-mudahan nanti bisa tergalang adanya reporter siaga yang bisa berkiprah ya pada saat-saat terjadi sebuah kebencanaan ya di Kabupaten Tanah Laut kita ini. Oke, baik. Berikutnya Mas Ahid, secara teknis nih kegiatan Jumbara ini. Tadi nginap sudah di situ, kemah bawa sendiri kan ya? Iya, kemah bawa sendiri, pelatihan bawa sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan konsumsi mereka? Iya, bawa sendiri disediakan oleh PMI atau bagaimana gitu? Untuk konsumsi sebenarnya kita serahkan ke mereka, dan mereka beragam nih. Ada yang catering, ada yang masak di tempat, ya semua beragam. Jadi untuk konsumsi mereka kelola sendiri gitu. Kami mungkin akan mengelola yang punya panitia gitu. Jadi konsumsi mereka dengan bermacam cara. Ada juga yang sudah konfirmasi kami bawa dapur sama ibu-ibu gitu. Gitu. Karena orang tuanya ikut. Ada juru masak khusus gitu. Iya, nggak apa-apa, silakan selama itu didaftarkan di formulir kita. Itu yang sudah punya ID card, artinya kan bisa leluasa kalau masuk. Official. Luar biasa ya. Damping tadi kan. Jadi emang bawa juru masak tuh. Karena berbeda. Ada juga yang anak-anak PMR-nya yang tidak diikutkan untuk kegiatan yang saya sampaikan, tapi mereka fokus di tenda. Ada juga. Jadi bermacam upaya-upaya dari mereka sendiri begitu ya. Betul, tergantung anggaran masing-masing kayaknya Bu. Luar biasa. Yang anak kan catering, silakan. Iya, dapat dibayangkan nanti akan banyak sekali kegiatan-kegiatan di situ ya. Selain daripada kegiatan inti, tadi ada kegiatan tambahan ya. Betul. Seperti adanya suplai makanan dan lain sebagainya. Harapannya juga menaikkan ekonomi di sekitar ya. Mungkin nanti ada beli beras, beli telur di sekitar situ. Gitu. Terus kita juga buka lahan untuk pedagang. Nah, itu yang mau saya tanyakan tadi. Untuk pedagang. Bagaimana memberikan kesempatan kepada UMKM kita di situ. UMKM yang terdaftar di koperasi juga kemarin sudah diinfokan. Ada juga untuk yang warga sekitar, kita coba sama-sama dengan
posisi yang kami tentukan silahkan berjualan lagi, tapi kami yang menentukan posisinya gitu. Oke, seperti Ya, itu. biar Nah, lalu tidak kumuh lah. ya, betul. Lalu pelaku usaha kita ini apakah mereka dikenakan Retribusi gitu ya? Iya. Enggak. Pajak atau retribusi. Ya. Sebenarnya kemarin kita juga sempat bahas, tapi tidak ada retribusi. Namun kita nanti mungkin ada sumbangan karena ada kegiatan Kebersihan ya. bukan kebersihan, kan ada kegiatan kewirausahaan sosial yang nanti hasilnya kita serahkan ke panti asuhan. Itu yang di dalam yang punya anak-anak PMR. Yang di luar nanti mungkin kita cuman sumbangan bahwa ini akan disampaikan ke panti asuhan di saat penutupan. Jadi bukan retribusi buat panitia ataupun yang lain, tidak, tapi hanya sumbangan ya Pak, sumbangan sukarela, yang nanti penutupan kita serahkan bersama ke panti asuhan. Ini juga kegiatan bakti tadi. Ya, dalam rangka bakti ya. Karena ini sejalan ya dengan Menteri Keuangan kita nih yang sudah menghapus banyak pajak-pajak tadi. Iya, sehingga pelaku-pelaku usaha kan dapat bertumbuh dengan baik gitu. Jadi terkait jual beli di sana, intinya bahwa kita menggratiskan para pedagang berjualan di sana, tetapi ikuti tataan yang ada dari PMI. Itu pertama. Yang kedua, berdagang ini kan urusan dunia nih. Betul. Diskopdak pada. Iya. Ya, mantan diskopdak. Urusan dunia. Nanti pada sesi terakhir atau hari terakhir itu kan kita dari PMI mengedarkan kotak sumbangan lah. Nah, itu yang urusan akhiratnya. Jadi insya Allah dua-duanya dapat. Makin besar dia memberikan sumbangan, makin gana gesen sangu kena bulik. Iya. Karena pada dasarnya yang disumbangkan itu yang milik kita ya. Iya. Salmanya nanti. Nah, itu seperti itulah. Nanti kita memotivasi pedagang. Insya Allah mudah-mudahan terkumpul banyak dan kita tidak mengambil itu sepeser pun untuk kita, tetapi untuk ke panti asuhan begitu kita serahkan. Mungkin itu tambahan aja Bu. Karena kalau yang kemarin omsetnya lumayan besar kalau cerita besar. Karena juga panas kemarin kata teman-teman, es teh Jumo itu 1 tandun katanya habis sih. Mudah panas Arif ya. Amin. Jadi kemarin iseng ulun menanyakan yang berjualan tupian berapa dapat 3 hari ini, lebih pang 2 juta Pak aja. Lumayan besar tuh. Betul. Yang mereka bisa ambil manfaat dari situ kan. Nah, ini mudah-mudahan tahun ini juga demikian gitu. Dan ini kita mengutamakan para pelaku usaha di sekitar situ dulu ya Pak ya. Sekitar situ pertama, kemudian harapan kita anak-anak kita ini kan kalau memerlukan sesuatu tidak perlu keluar dari lokasi gitu. Itu bagian dari pengamanan kita juga itu. Oke. Apakah juga yang mereka Bu, mungkin kita break dulu, ada yang nelpon. Oke, baik. Ya, kita ke suara pendengar. Iya, suara pendengar, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Oke, suara pendengar, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Jauh nih. Aceh Aluh Jar. Agak kecil suaranya nih. Acil Aluh agak kecil suaranya, Cil. Ya, halo. Ya. Ya, terdengar. Oke. Nah, bagaimana dengan tindakan-tindakan pertama yang biasa dilakukan, misalnya kayak kecelakaan kayak itu aja sih Bu. Tanyakan. Oke, Bu. Bisa diulang lagi Bu? Ya, halo. Iya. Agak keras suaranya Bu, didekatin handphonenya didekatin. Silakan Bu, diulang lagi pertanyaannya. Apakah relawan-relawan yang biasanya ambulan di Pelehari itu apakah di bawah naungan PMI? Yap. Oh, relawan. Oke. Ambulan. Gimana dengan tindakan pertama? Pelatihan. Biasanya kan perlu pelatihan khusus. Jangan asal ambil tindakan. Betul. Jelaskan. Ya. Relawan ambulan kita tuh gitu. Betul.
Oke, begitu Acil Alu. Sudah bisa direkam ya? Iya, sudah bisa direkam. Oke, terima kasih Acil Alu. Di mana tadi rekan Iwan? Nah, lagi. Oke, baik. Bujur akan kayak gitu sih. Baik, ini berkaitan dengan relawan ambulan, Pak. Iya. Ambulan katanya apa naungan PMI yang dikoordinator PMI karena katanya perlu pelatihan untuk penanganan pertama. Iya, bisa punya teknis-teknis tertentu begitu ya, seperti itu. Langsung bisa ditanggapi mungkin Pak Sarian atau Mas Jahid. Oke, terkait ambulan yang di di Tanah Laut, semuanya yang pertama bukan punya PMI semua. Yang punya PMI ya yang nanti pakai logo PMI. Jadi ada identitas PMI. Nah, untuk relawan PMI sendiri sudah terlatih pertolongan pertama gitu. Jadi kami sampaikan kalau yang punya PMI, relawan PMI itu sudah terlatih tentang pertolongan pertama atau first aid gitu. Tapi kalau bertanya ambulan-ambulan yang ada di Tanah Laut, mungkin yang banyak yang luas banget ya. Ini Saya tidak berani menyatakan semuanya kompetensi atau tidak, tapi yang punya PMI saya nyatakan kompetensinya ada gitu. Jadi berarti tidak di bawah naungan PMI gitu ya? Karena tidak di bawah naungan PMI semuanya begitu ya. Iya, betul. Sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa semua relawan ambulan itu sudah mendapat pelatihan. Betul. Nah, berkaitan dengan itu mungkin yang ditanyakan oleh Acil Alu, apakah ada kewenangan PMI untuk melakukan pelatihan terhadap semua relawan ambulan? Kalau secara bisa, Pak. Jadi di undang-undang kita juga tugasnya adalah menyebarluaskan kegiatan Kepala Merahan. Salah satu kegiatan Kepala Merahan kan pertolongan pertama. Nah, itu kami bisa melakukan gitu. Tapi kalau itu secara khusus saat ini kami belum pernah sih melaksanakan yang ke relawan-relawan gitu. Tapi relawan akankah nanti diprogramkan begitu? Boleh juga nanti diprogramkan. Jadi sebenarnya perusahaan juga ada yang minta ke kami gitu. Tapi kalau secara yang buat relawan kami belum pernah. Mungkin nanti Pak next time kan Tanah Laut ini luas Pak ya. Jadi gercepnya kan orang-orang yang terdekat di sana gitu. Betul. Boleh nih jadi sebuah atensi kita buat ke depan gitu. Oke, betul. Terima kasih Acil Alu ya. Ini dicatat ya oleh Ketua PMI Kabupaten Tanah Laut dan Kepala Markas. Ini nanti akan menjadi referensi ya untuk program kita di depan ya. Iya, di depan nanti. Artinya kan pelatihan pertolongan pertama untuk relawan ambulan gitu mungkin karena kebanyakan nanti ya. Kan banyak ambulan sekarang kita lihat sekali. Ada ambulan desa, ada ambulan perusahaan, ada ambulan yang sukarela juga dan sebagainya ya. Dari lembaga-lembaga, dari perorangan, bahkan dari partai politik dan lain sebagainya begitu ya. Nah, iya betul sekali. Ini memang perlu adanya pelatihan-pelatihan agar mereka dalam penanganan pertama misalnya nih angkat orang yang kalau terpulas tangannya. Nah, itu dia. Orang kasih lako misalnya kayak apa? Padahal jaketnya berbalik. Orang nang kada nang patah sedikit bertambah. Bertambah sakit. Nah, itu kan betul. Jadi saya juga baru terpikir terima kasih tadi Acil Alu. Ini pemikiran yang seperti ini yang kita harapkan. Betul sekali. Ke depan tentunya PMI Tanah Laut ini kan ya cukuplah dalam tanda petik punya kompetensi terkait dengan penanganan kecelakaan secara umum begitu. Bahkan tim kita kemarin apa itu namanya itu yang dari provinsi itu? Task Force provinsi itu salah satu tim andalannya itu dari PMI Kabupaten Tanah Laut itu pertolongan cepat ketika terjadi kebencanaan. Nah, untuk hal-hal yang menyangkut ambulan tadi, petugas ambulan mungkin kita akan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Karena secara teknis untuk penanganan itu kan Dinas Kesehatan bisa bekerja sama dengan PMI Tanah Laut. Jangan sampai kesannya kita mengintervensi tugas-tugas yang melekat di satuan kerja pemerintah daerah. Kalau bahasa di Banua kita ini karena tersinggung orang. Sama seperti kita ketika terjadi bencana banjir, kita menunggu pergerakan dari dinas sosial seperti apa dulu. Nah, apabila mantan pejabat eselon 2 kaleng-kaleng ketua PMI kita ya. Jadi kita alurnya jadi kita mensupport lah seperti itu. Tapi kalau memang nanti dari SKPD terkait, oh ini pian gawi aja, oke, kita siap. Kan kita sudah banyak menangani hal-hal yang sifatnya mensupport gitu, termasuk ketika COVID kemarin kan kita
terjun secara langsung begitu. Iya. Mungkin Calo ini juga melihat maraknya Bu ya. Iya, betul. Dan betul sekali kalau ketika terjadi orang kecelakaan, salah penanganan, salah mengangkat itu akan memperparah kondisi yang bersangkutan. Iya, betul sekali. Nah, itu ya. Okay. Bagus tuh dicatat nanti. Iya. Mudah-mudahan nanti di tahun depan kita sudah bisa merealisasi ya, Pak ya. Mungkin secara bertahap. Bisa merangkul Bu ya. Betul, bertahap karena banyak kan ya relawan-relawan ambulan kita saat ini. Nah, mungkin secara bertahap nanti ada beberapa kali pelatihan ya. Iya. Oke. Masukan yang baik. Iya, terima kasih. Tergantung pelatihan lantasnya Bu ya. Nah. Iya. Bagaimana melewati jalan-jalan yang ramai gitu ya. Betul sekali. Oke. Baik. Tidak terasa ternyata kita sudah berada di zona lewat. Iya. Oke. Hingga asik sekali kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, apalagi dengan narasumber kita yang memang sudah malang melintang. Sudah pada ahlinya. Oke. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat, dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum ditutup ya. Iya, sebelum ditutup saya masih pengen minta closing dari Pak Sahrian. Oke, selaku Ketua PMI Kabupaten Tanah Laut. Mungkin closing statement saya adalah keberadaan PMI Tanah Laut itu harus didukung 3 pilar utama, yaitu pemerintah dalam arti luas, legislatif dan eksekutif, dan jajaran lainnya. Kemudian pilar kedua itu adalah unsur masyarakat secara luas. Kemudian pilar yang ketiga itu adalah kami dari relawan PMI dan pengurus PMI itu. Nah, ketiga pilar ini harus berada dalam satu titik keseimbangan yang baik. Tidak bisa satu pilar saja yang kuat, ini tidak akan menggolkan sebuah organisasi PMI yang baik begitu. Itu harapan kami. Kemudian saya menyampaikan, karena kita berbicara tentang kemanusiaan, saya menghimbau secara umum kepada diri saya sendiri maupun seluruh rekan pendengar 102,3 FM, tatalah hidupmu karena hidup adalah karunia Tuhan begitu. Hidup ini kalau bahasa sehari-hari kayak batu es. Dipakai, dipergunakan, ataupun kada dimanfaatkan, tetap meleleh habis secara perlahan. Jadi manfaatkanlah, dan kita jangan pernah merasa lelah, belajarlah terus walaupun itu dari rasa lelah kita sendiri. Kita ini uyuh sudah, kayak ulun ini uyuh sudah, tapi ulun belajar. Kita harus terus bergerak sepanjang kita masih diberi karunia tentang kehidupan itu tadi. Bahkan tidak hanya belajar dari lelah, bahkan dari tetesan air mata pun kita harus belajar, Bu. Kalau mau dalamnya itu. Iya. Jadi harapan saya semoga kita semua dipanjangkan umur dalam kondisi sehat. Amin. Dan kita bisa memberikan sumbangsih bakti kita bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut ini. Harapan saya demikian. Mungkin itu closing statement saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa. Edisi hari ini Kamis 2 Oktober 2025. Pak Sahrian Udir, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi hari ini terus menambah semangat dan juga kepedulian dari seluruh masyarakat kita untuk berkiprah di dalam misi kemanusiaan.